Shalom, selamat pagi atau selamat malam untuk pagi kita semua. Hari ini saya Valentino Febrianus ingin melakukan presentasi untuk penulisan karya ilmiah dengan judul yaitu evaluasi efektivitas penerapan algoritma retrieval algorithm generation atau disingkat RAG pada sistem tanya jawab layanan akademik mahasiswa dalam studi kasus Universitas di Indonesia Barat. Kita mulai dari jurnal pengembang. Jurnal pengembang yang saya ambil yaitu jurnal pembanding. Jurnal pembanding yang saya ambil itu yaitu berjudul implementasi chatbot AI berbasis end-to-end untuk layanan informasi administrasi akademik Departemen Teknologi Elektronik dan Informatika yang ditulis oleh Intan Nur Rahmaharyadi dan Dila Uminiacara dicakap dalam volume 11 dan nomor 3 2025. Untuk info aja nih cintanya sudah cinta 4. Jadi next. Ya, kita masuk ke dalam latar belakang. Pada latar belakang ini, pada bagian jurnal memberitahukan masalah aksesibilitas informasi birokrasi di kampus. Survei menunjukkan 72% mahasiswa sulit memahami alur birokrasi dan 58% mendapatkan data tidak valid terkait skripsi dan praktik industri. Selanjutnya ada tujuan penelitian, ada 3 poin, yaitu yang pertama, mengatasi masalah hasil halusinasi AI. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah integrasi RG dapat membandingkan jawaban AI agar tetap berbanding dengan data ground atau grounded sehingga meminimalisir kesalahan informasi birokrasi yang fatal. Nah, selanjutnya ada optimasi sumber daya staff yang dimana mengotomatisasikan tanya jawab representatif sehingga staf administrasi bisa fokus pada pekerjaan yang lebih kompleks, bukan lagi menjawab pertanyaan yang sangat berulang. Dan yang ketiga yaitu efisiensi pengembangan atau low cost. Pada bagian ini membuktikan bahwa penggunaan end-to-end sebagai platform low code dapat mempercepat pengembangan sistem AI di lingkungan kampus tanpa memerlukan infrastruktur yang untuk pemrograman yang sangat rumit dari nol. Selanjutnya ada bagian hasil metode penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan metode RND dengan arsitektur RGB yang dihubungkan dengan end-to-end sebagai perantara, serta melalui tahap pengujian validasi ahli dan evaluasi sub US untuk menjamin kekayaan sistem. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini, sistem chatbot mendapatkan penilaian dari hasil materi dan ahli media dengan rata-rata skor 4,5 dari 5. Dan ini cukup sangat layak. Ini menunjukkan bahwa secara penulisan, konten dan fungsional sistem dikategorikan bagus dan cukup memuaskan untuk digunakan sebagai layanan informasi kampus. Dan selanjutnya kepuasan pengguna for SOS itu sendiri melalui pengujian kepada pengguna mahasiswa menggunakan metode System Usability Scale atau disebut SUS. Sistem ini memperoleh skor dengan 90,8. Skor ini masuk dalam kategori excellence, sangat baik, yang berarti chatbot mudah digunakan dan efektif dan membantu mahasiswa. Dan selanjutnya ada efektivitas anti halusinasi dari RG sendiri. Penerapan algoritma RG terbukti mampu memberikan jawaban yang presisi dan sesuai dengan dokumentasi sumber. Sistem berhasil mengurangi salah informasi yang biasa muncul pada chatbot AI standar, sehingga meningkatkan validasi jawaban terkait administrasi tekan. Oke, kesimpulan ini, pada artikel ini, penelitian ini membuktikan bahwa integrasi end-to-end dan metode RLG sangat efektif dalam menyediakan informasi akademik yang akurat karena mampu memfaksa AI memberikan jawaban yang sesuai dokumen resmi sekaligus menghilangkan
risiko halusinasi atau menjawab yang tidak sesuai dengan jawabannya. Hasil pengujian menunjukkan tingkat kelayakan yang sangat tinggi dengan skor SUS 50,8 atau excellent, yang berarti sistem ini tidak hanya unggul secara teknis tetapi juga sangat mudah diterima oleh mahasiswa. Artikel ini memperkuat landasan tugas akhir ya saya dalam menggunakan arsitektur LG sekaligus memberikan pelajaran penting untuk menambahkan pengujian pengalaman pengguna untuk pengujian performa algoritma. Pendapat pribadi tentang abstrak artikel ini ya. Pendapat saya, menurut pendapat saya, bagian latar belakang dalam artikel ini sangat krusial karena berhasil mengubah semua asumsi untuk menjadi bukti ilmiah melalui data kuantitatif. Terlihat seperti yang tadi, 72% untuk bagian datanya dan 90,8% itu termasuk bagus ya menurut saya. Hal ini lumayan bantu juga sih dalam sebuah solusi nyata untuk uh, masalah serius di lapangan. Selain itu, penjelasan mengenai risiko tentang jawaban AI yang tidak sempurna itu, yang tidak sesuai dengan relevan dengan pertanyaan si pengguna, memberikan argumen yang sangat kuat mengapa pengguna teknologi RG sendiri cukup unggul dibanding dengan chatbot AI yang kita sering pakai itu seperti GPT, Gemini dan lain-lainnya. Selanjutnya ada analisis latar belakang. Pada analisis latar belakang ini terdapat masalah yang diangkat, yaitu terdapat beberapa poin, yaitu kesulitan mahasiswa merasa sulit memahami alur birokrasi terutama terkait prosedur skripsi dan praktik industri, dan yang selanjutnya ada ketidakvalidasi data sekitar 58%, dikarenakan 58 mahasiswa pernah menerima informasi atau data yang tidak valid dari sumber yang tidak resmi. Keterbatasan layanan. Staf administrasi memiliki beberapa kerja yang tinggi, sehingga tidak mampu melayani pertanyaan mahasiswa secara instan selama 24 jam. Selanjutnya ada kelemahan teknologi AI yang standar. Chatbot AI yang standar ini sering memberikan jawaban yang terdengar meyakinkan, padahal secara fakta salah satu salah atau tidak sesuai dengan SOP universitas. Selanjutnya ada urgensi penelitian. Urgensi penelitian itu sangat mendesak karena chatbot AI ini di konvensional sering mengalami halusinasi atau memberikan jawaban palsu. Diperlukan implementasi teknologi RG atau Retrieval Augmented Generation agar sistem virtual hanya memberikan jawaban berdasarkan dokumen resmi universitas secara akurat dan tersedia dalam 24/7 jam. Tinjauan pustaka, artikel ini meninjau pengguna platform end-to-end sebagai solusi low-code yang efisien untuk otomatisasi alur kerja, serta penggunaan LLM Google Gemini sebagai otak dari sistem chatbot tersebut. Tujuan dari penelitian, tujuannya adalah membangun dan mengevaluasi sistem chatbot AI berbasis end-to-end dan energi untuk meningkatkan kecepatan akurasi dan kualitas layanan administrasi akademik di lingkungan di universitas. Menurut saya mengenai latar belakang ya, menurut saya tentang latar belakang sendiri, eh, bagian latar belakang dalam artikel ini sangat, mohon maaf, menurut saya eh, pandangan saya tentang metodologi dari yang digunakan dalam artikel ini sudah sangat jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penggunaan metode RND sangat tepat karena fokus utama dalam penelitian adalah menghasilkan produk berupa aplikasi chatbot. Selain itu, pemilihan
instrumen pengujian S2S memberikan data yang sangat objektif untuk membuktikan bahwa chatbot yang dibangun tidak hanya berfungsi secara teknis, tapi juga benar-benar membantu pengguna. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian yang saya kerjakan juga. Dan ini lumayan terpakai untuk di beberapa layanan, seperti di bagian apartemen, bagian usaha, dan tata keuangan. Selanjutnya masuk ke komponen metodologi artikel. Dalam komponen metodologi artikel sendiri, desain peneliti ini menggunakan metode Research dan Development R&D. Tahapnya meliputi analisis kebutuhan sistem perancangan arsitektur implementasi pada platform otomasi hingga tahap pengujian validasi. Alat yang dibutuhkan, peneliti menggunakan kombinasi teknologi modern yaitu end-to-end sebagai konstruktor algoritma kerja atau workflow, Google Gemini sebagai metode model bahasa besarnya atau LLM-nya, dan Google Sheets sebagai basis data tempat menyimpan informasi akademik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data dikumpulkan melalui studi literatur dan observasi terhadap kendala birokrasi kampus. Selain itu, digunakan instrumen survei untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai kesulitan mahasiswa dalam mengakses informasi. Dan selanjutnya ada metode analisis. Peneliti melakukan analisis data melalui dua cara, yaitu validasi ahli, yang dimana materi dan media, untuk mengukur kekayaan sistem, serta pengujian sistem usability scale atau USUS itu sendiri, untuk mengukur tingkat kepuasan kemudahan pengguna sistem oleh mahasiswa. Data publikasi gaya citas. Data tempat publikasi ini dalam jurnal yaitu JPN, Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika, atau instansi penerbitnya sendiri yaitu Universitas Tanjung Pura atau disingkat dengan UNTAN di Kalimantan Barat. Maksudnya akreditasinya sendiri, jurnal ini terakreditasi itu tingkat 3 yang menunjukkan kualitas publikasi nasional yang diakui dengan proses penelaah, jawab atau preview yang standar. Aksesibilitas jurnal ini bersifat open access ya, atau artikel yang artinya artikel dapat diakses dan diunduh secara gratis oleh masyarakat umum melalui laman resmi jurnal tersebut. Dan selanjutnya ada bagian biaya produksi. Biaya produksi yang tidak dicantumkan secara eksplisit pada website resmi. Saya sudah cari di jurnal lain dan pengecekan juga. Namun, berdasarkan metadata, indeks jurnal diperkirakan sekitar 1 juta per artikel. Batas plagiasi, artikel harus bebas plagiarisme dan umumnya menggunakan batas maksimal 20%. Website resmi tidak mencantumkan angka pada generasi, namun standar umum jurnal Sinta menggunakan maksimal 20%. Style citasinya sendiri, style citasi yang digunakan pada jurnal Jepin adalah APA atau American Psychological Association, style dengan format author date untuk penulisan kutipan dan daftar pustaka. Kesimpulan dalam artikel milik Haryadi atau dan temannya pada tahun 2025 ini membuktikan bahwa kombinasi teknologi end-to-end dan retrieval augmented generation atau AG efektif digunakan untuk layanan akademik karena mampu menghasilkan jawaban yang akurat, relevan, dan mengurangi halusinasi informasi atau jawaban yang tidak sesuai. Penelitian ini tersebut menunjukkan tingkat penerimaan penggunaan yang sangat baik dan skor sistem usability scale-nya itu atau ISUS ini sebesar 90,8 sehingga sistem dinilai baik dan secara teknis mampu dari sisi pengalaman pengguna studi literatur ini sangat relevan dan dengan tugas akhir yang jadi kerjakan karena sama-sama menerapkan konsep energi pada layanan akademik. Dari penelitian tersebut, saya memperoleh pemahaman bahwa evaluasi sistem tidak hanya berfokus pada akurasi algoritma, tapi juga perlu pertimbangan pengujian pengalaman pengguna agar hasil penelitian mampu menjadi lebih komprehensif dan ilmiah. Sekarang kita masuk ke bagian perbandingan artikel jurnal dan artikel yang ditulis. Mulai dari judul,
Wujudnya sendiri adalah implementasi chatbot berbasis end-to-end untuk layanan administrasi akademik dan di Departemen Teknologi, Elektro dan Informatika, sedangkan punya saya sendiri yaitu evaluasi efektivitas algoritma atau RAG pada sistem tanya jawab algoritma akademik mahasiswa di studi uh, Universitas Indian Nusantara. Penulisnya itu sendiri uh, pada bagian ini masih di bagian hari-hari, dipilih sedangkan sendiri yaitu saya sendiri Fajar Kampus dan masih melakukan beberapa update di bagian rumusan masalah. Bagaimana membangun chatbot berbasis end-to-end yang menjawab pertanyaan administrasi akademik secara cepat dan akurat. Dan sedangkan saya bagaimana mengimplementasi pengukuran akurat, relevansi dan serta merancang arsitektur energi untuk layanan akademik Mira. Tujuannya sendiri lumayan berbeda juga, yaitu untuk membangun evaluasi chatbot menggunakan end-to-end dan RG dan EOM Google Gemini layanan administrasi akademik. Sedangkan pengen saya sendiri untuk merancang, menganalisis kerja, mengukur akurasi dan precision reka waktu komputer dan merancang analisis LG. Metode teknologinya sendiri itu menggunakan end-to-end, RG, dan LLM Gemini, sedangkan punya saya sendiri yang menggunakan end-to-end yang sudah mulai update, plus LG, lama itu dari model untuk Grok API itu sendiri, MariaDB, Docker, dan ChatUI. Metodologi yang saya gunakan yaitu R&D, yang digunakan oleh si Haryadi itu R&D, dan validasi ahli dan uji sus. Kalau saya sendiri berdasarkan eksperimen, studi kasus, dan penelitian terapan pada 8 tahapan dari identifikasi sampai kesimpulan. Data penelitiannya sendiri dokumen administrasi akademik Departemen Teknologi Informatika. Dan saya sendiri datanya dari uh, data yang sudah diberikan atau data sampel saja. Yang aslinya itu data sampelnya dalam mahasiswa Undira sendiri ada jutaan, tapi saya hanya dikasih sekitar 100 mahasiswa, 27 dosen dan data uh, tentang info UKT, dan base pertanyaannya itu 50 pertanyaan. Tapi jika saya sudah mendapatkan data Reo, saya akan melakukan update lagi. Biasanya dalam parameter pengujian sendiri terlihat pada bagian punya validasi ahli, skornya lumayan sempurna atau sangat baik banget. Sedangkan peluangnya saya sendiri, akurasi precisionnya itu masih belum bisa, masih belum cukup, dikarenakan perbandingannya kan belum diukur secara terstruktur. Dan hasil penelitian, sistem terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi akademik dengan skor 90,8, dan sendiri belum dilakukan dikarenakan ada beberapa faktor juga yang belum digunakan. Misalnya ada akreditasi sistem ada status, ada akreditasi Sinta 3 dan ada publis Jepin tahun 2025. Sedangkan saya masih belum ini, tapi akreditasi yang sudah saya terapkan atau saya sudah mulai yaitu sekitar akreditasi 3 sampai akreditasi 5. Kekurangan artikel yang dipunya dalam hal yang diperbaiki terlihat dari sendiri ketik belum ada pengujian aktual dari bab dikarenakan tempat yang masih kosong. Terus saya eksekusi waktu perayaan di uji end to end, sajikan tabel dan grafik, akurasi respon time dan error rate pada bab 4. Penjelasan teknis energi pada landasan teori masih bersifat umum. Pendalaman landasan teori yang masih belum cukup cukup lumayan berpenuhi dikarenakan uji saya masih mengikuti kerja praktik yang sebelumnya. Selanjutnya ada lakukan uji sus yang atau kuesioner Likert kepada minimal 30 responden mahasiswa dia setelah implementasi selesai. Verifikasi semua referensi melalui cinta ke buku di bawah ini, yaitu non cinta dengan jumlah tersebut.
Maksudnya belum ada perbandingan dengan algoritma lain, format kutipan apa yang belum konsisten, belum adanya disusun naskah jurnal tepat pada proposal, dan belum melalui proses per reviewan jurnal terakreditasi. Mungkin sekian itu aja dari video kali ini. Jika terdapat salah kata atau pengucapan atau artikulasi yang tidak sesuai, mohon maaf. Dan saya sendiri, Valentino Febriankos, akan undur diri. Sekian dan terima kasih.